Sekarang kita lagi ada di bandara guys, Bandara Juanda Surabaya. Tiba-tiba podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Tiba-tiba Podcast bersama Wudi. So, ya ini bintang tamu kita kali ini adalah datang dari Bogor. Ya kita import langsung dari Bogor ya guys. Bogor. Ya siapa? Boleh diperkenalkan namanya? Hai guys, kenalin nama gua Desta. Gitu. Dulu dari Bogor ya? Iya, Ada culture shock nggak lu tiba-tiba kerja dan lumayan lama ya, hampir setahun ya di Jakarta? Setahun sih di Jakarta. Culture shock lu sama tinggal di Jakarta apa tuh, Des? Gak ada sih, sebenarnya sama aja. Cuman kayak gua agak kurang apa ya. Kalau bisa memilih nih, gua akan memilih udara di Bogor dibanding Jakarta. Itu sih. Gue maunya kerja di Jakarta tapi udara Bogor. Iya, iya juga, sih. iya Itu nggak juga sih? gua mau. Kayak anjir Bogor tuh adem banget, sejuk gitu. Tapi Bogor yang bukan Bogor kota ya. Tapi Bogor kota tuh sadem itu juga. Emang iya nggak Iya. Lebih adem di pelosoknya sih, kayak Iya, kabupaten maksudnya segala macam. banyak Iya. curcur kan. Iya, Gue pernah tuh betul. ke Curug apa ya? Curug. Yang terkenal apa sih? Gue lupa namanya. Jujur gua nggak tahu apa-apa. Ya udah, emang ini Bogornya Pergitan ya guys ya. Sebenarnya podcast kali ini tuh gue mau ngajak lu buat ngebahas tentang event kita yang di Makassar. Pala lu. Oh bukan ya. Palembang. Palembang. Di kok Palembang? Pekanbaru. Di Pekanbaru. Lu ikut Saking dan gue banyaknya terus ya? Iya. Biasa tim gue yang selalu ikut kemanapun kita tur anjay. Dan FYI nih, bahan kita lagi di airport guys. Ya, kita lagi di Kita lagi di airport. airport. Abis event juga ya. Betul. Nanti kita bakal ceritain kali ya. Boleh, boleh. Tapi gue pengen ngebahas Surabaya sebenarnya sama lu, tapi lu lebih milih ngebahas Pekanbaru dibanding Surabaya. Why? Sebenarnya gue sendiri bersedia untuk membahas keduanya. Gue bersedia banget. Sebenarnya gue lebih pengen ngebahas Surabaya Tapi tahun lalu BTW, sih. ya tapi BTW ini kita ngejar waktu banget guys. Iya, ini kan Deadline. kalau Pekanbaru kita langsung cut gitu ya cepat ya. Iya. Karena untuk Pekanbaru sendiri tuh terlalu satset Iya, dan sebenarnya nggak ada hal-hal yang sangat menarik dan apa ya. Tapi ada banget nih hal yang sangat pengen banget kita sharing. Nah, ini agak sedikit Iya. creepy. Kita bahas creepy-nya nggak sih itu? Iya, kita harus Nah. bahas part. Kita mau bahas tentang yang Dilihat, guys. creepy di selama kita di makanya di sini biar ngomongnya pelan-pelan tetap kedengeran. Oke. Jadi selama kita di Pekanbaru, gue kalau mau Pekanbaru Palembang tuh agak-agak jadi pas kita di Pekanbaru itu ada hal agak sedikit creepy ya. Waktu itu hotelnya itu di samping makam ya. Oh jadi gini guys nih, jadi kita nyampe nih di Pekanbaru dan kita nginep di salah satu hotel. Untuk di hotel itu kita sendiri sebenarnya nggak tahu background hotelnya kayak gimana dan keadaannya kayak gimana. Karena itu pertama kali kita Betul. kesana guys. Dan gongnya lagi ternyata kita dapat unit atau kamar yang view-nya itu makam kuburan langsung guys. Dan di situ kita banyak ngalamin hal-hal Aneh, Iya, hal yang kayak betul. menurut kita tuh janggal banget. banget. Yang pertama, Yang pertama apa ya? kalau kayak menurut gue nggak tahu kenapa, tapi gue selalu kayak was-was merasa dilihat itu dari arah tempat lu. Pojok, iya benar. Kayak gue nggak tahu, kayak kok ada yang ngeliatin gue terus gitu di arah. Jadi posisi tidur kita itu Jadinya kesana nggak ya nggak sih, guys, arahnya ke sana. ini kasur, tapi kasur. kita madepnya ke sana, jadi miring. Iya. Ini kasur. Ini kan kasur. Ini kasur nih, ini Kita lihat jendela. sini. Iya. Nah, dan gongnya lagi guys, gua di bagian paling pojok banget tidur di jendela. Dan di situ emang gue tuh dapet feeling banget sih kayak ada something yang emang dia tuh nggak mau pindah dari tempat itu gitu. Dan tetap di situ terus.
Bukan ya? Bukan mengharapkan. Gue kayak itu tuh lama banget dia di situ gitu. Banget. Kan gue creepy banget sih. Tapi ya kita selama di sana tuh nggak diem-dieman aja. Kita nggak mau mengharapkan hal itu. Kenapa? Diem aja. Karena memang Karena momennya kita tuh posisinya masih di situ. Takutnya lu pada takut kalau misalkan kita masing-masing betul. cerita kan. Jadi kita semuanya diem-dieman aja sampai akhirnya tuh kita bercerita pas udah mau arah ke bandara. Oh iya, Iya nggak sih? ada salah satu fun fact yang bikin kita Iya. kaget nih. Di kamar itu tuh kayak tiba-tiba di apa ya, disediakan peralatan sholat, bahkan ada Al-Qur'annya guys. Menurut gue itu yang paling dari sekian banyak Betul. gue pernah Kita kunjungi Bersinggah. satu kota, kita baru pertama kali dapat hotel yang emang menyediakan alat-alat sholat seperti Al-Qur'an. Soalnya juga Iya, itu untuk yang part Al-Qur'an tuh kita kayak awalnya kayak wah ini hotel Islamik banget. ya segala macem, dan pas kita buka jendela disitulah kita paham guys. MC kita suka ada urusan tiap malam. Disitulah kita paham kenapa lo dikasih Harus tahajud Iya. sampai subuh. Iya, jadi hotelnya kayak nih lo gua kasih Al-Quran ya biar lo nggak takut dan dilindungi gitu. Karena view kita balik lagi ke makam. Yang kata gue bilang gue merasa ada yang tinggal di daerah lu itu kita nggak sama-sama nggak tahu ya. Iya, itu Kita bakal sama-sama tahu. tahu. Anjir gue juga merasakan hal sama. Iya. Pas kita cerita pulang. Betul. Kita tuh sama-sama tahu merasakan hal yang sama, tapi kita pendam dulu gitu loh. Iya, guys. sama-sama keep buat diri sendiri dulu. Terus apa lagi kak? Nah, yang gongnya adalah tiba-tiba pas kita udah masuk kantor, tiba-tiba Vira bilang dia di galerinya tiba-tiba ada foto, ada video, Ada video. yang menurut kita janggal banget. Pertama, Abis itu ini hari kita terakhir ya. cuplikan videonya ya guys. Kita bakal kasih cuplikan video. Ini adalah hari terakhir ya, hari terakhir Iya. pas kita bongkaran. Tiba-tiba Vira di videonya ya, di kalian lihat videonya kayak gitu. Anehnya adalah itu tuh jam 4 pagi, jam 4 subuh ya. Iya. Jam 4 subuh tuh gue masih melek cuy, masih bangun gitu, gue masih ngechat orang gitu. Masih chat orang, tapi berapa menit kemudian si Vira itu bangun gitu, bikin video itu. Dan logikanya adalah dari sebelumnya kan posisinya Vira itu tidurnya di tengah kan. Kalau misalkan Vira bergerak atau misalkan dia bangun, itu gue selalu kebangun juga. Merasakan ya. Iya, Dia jadi kayak bangun. ngerasa ada yang bergerak tuh gue ya udah gue ikut bangun. Nih mungkin maybe kalau buat lo yang nonton dan apa ya, untuk lo yang nonton dan emang bisa ngeliat segala macem, kalau setelah ini kalian lihat video kita, maybe bisa langsung komen di bawah ya. Iya. Ya. Menurut gue sih kalau nggak ada apa-apa, tapi menurut gue aneh aja. Dan ada hal yang lu skip kak. Apa? Before itu tuh kita ngalamin hal-hal aneh juga. Salah satunya setelah kita pulang dari event. Nah, Yang mana ya? Ini gue baru denger gitu. Iya, nah kita balik nih guys. Kita balik gawe, masuk ke kamar, dan tiba-tiba ada botol Oh, kosong yang Udah lumayan buluk banget. Iya, itu buluk banget. Gua nggak kayak paham. bekas tanah dan lain-lain Iya, gitu sih. iya. Gue juga bingung tuh botol buat apa. Itu botol selama kita pertama kali masuk kamar itu nggak ada sama sekali guys. Botol itu nggak ada sama sekali, Nggak sama dan sekali. tiba-tiba muncul di meja kita. Dan kayak Kita ya. iya di kita. Guys, kita udah mau Kita lanjut nanti ya guys. lanjut aja. Pokoknya itu menurut gue paling jaga Iya. kayak kok bisa ada botol seaneh itu ada di kamar Betul, kita. betul. Kita tuh nginep di sana sekitar 6 hari. 6 hari. 5 hari. Nah ya guys. Jadi kalau untuk di hotel itu lu tahu kan kalau misalkan kita pergi itu kamar akan dibersihkan. Nah, itu untuk day itu kita di kamar di hotel tiba-tiba ada botol kosong yang benar-benar kotor banget. Kayak- Dan logiknya buat Buat apa? Gitu, Iya. Buat apa? Buat apa ada botol Iya, itu di betul. kamar kita
Dan tiap gua ngelewatin botol itu bener-bener merinding banget sih, sejujurnya gua merinding banget. kayak apa anjir, dan gak ada yang berani sama sekali megang tuh. Dan itu janggal banget, iya. Gak ada yang berani, gue gak berani megang lu. Sama, gue juga nggak berani. Posisinya gue juga udah capek, gue nggak mau mindahin tuh botol, gue nge-keep overthinking gue segala macem, jadi kayak gitu. Sama tuh kita terlalu hektik, capek dan lain-lain, jadi sampai keadaan sekitar tuh Iya. kita nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya Saking itu capeknya gak sih? sebenarnya itu kita rasa takutnya tinggi banget, tapi karena saking capeknya kita kayak udahlah gitu, kayak nge-keep dulu gitu loh. Jujur gue selama di Gitu. hotel itu gue takut, Sama, jujur gue juga takut banget kak. kayak Bener-bener takut. ngeliat Sebenarnya kaca aja gue. Lu tau gak sih kayak misalnya gue Iya. ngapa sih gitu. Iya, Pas gue liat bahkan tuh gue langsung kayak lu iya, dan itu posisinya gue lagi hack juga. Dan setiap mandi di kamar mandi tuh gue selalu kayak was-was gitu loh. Tidur juga sebenarnya gue nggak tenang, kayak overthinking gitu loh, kayak aduh gitu, kayak ada nggak tahu ya, kayak ada sesuatu aja gitu yang apa ya, ada sesuatu yang emang gak cuma kita bertiga doang di kamar. Iya gitu, kayak ya udah emang se-creepy itu guys. Iya. Itu adalah pengalaman yang paling itu yang pengalaman yang kita alami selama di Pandora. Tapi so far tuh selama event kita fine fine aja, Seru sih. seru banget. Terus kita juga sempat buat holiday juga berapa, Iya. jadi waktunya karena eventnya di mall, jadi kita bisa sedikit liburan ya selama pagi. Itu sih yang enaknya. So far so good, kecuali itu sih kak, kayak keadaannya apa, kecuali Di pengalaman kita di kamar tuh bisa bayangin. Nanti kamu tampilkan juga ya Videonya. Nanti aku minta izin ke Vira dulu ya, apakah boleh ditampilkan guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga terhibur dengan cerita kita, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya guys. Bye bye.